Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Drishyam 2. Film yang dirilis Februari 2021 ini disutradarai oleh Jitu Joseph dan dibintangi oleh Mohanlal, Mina, Ansiba Hasan, dan Esther Anil. Drishyam 2 berkisah tentang usaha seorang ayah untuk melindungi keluarganya dari tindak kriminal yang secara tidak sengaja dilakukan oleh anak perempuannya. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film diawali dengan adegan di mana seorang pria berlari dari kejaran polisi pukul 3 dini hari. Pria ini bernama Jose. Ia melintas di sebuah situs proyek pembangunan kantor polisi yang sedang dalam progres pengerjaan. Di sana, Jose sekilas melihat seorang pria bernama George sedang membawa sebuah sekop. Jose kemudian lari bergegas menuju ke sebuah rumah milik wanita yang bernama Mary. Sejurus kemudian Jose tertangkap polisi dan akhirnya ia dipenjarakan. 6 tahun kemudian seorang pria terbangun dan menemukan istrinya sedang mengupas kelapa di depan halaman rumahnya. Pria itu adalah George dan sang istri bernama Rani. George yang dulunya bekerja sebagai penyedia TV kabel, sekarang usahanya semakin sukses dan bahkan ia berhasil mendirikan sebuah bioskop. Tak hanya itu, George bahkan berniat menjajal usaha baru yaitu menjadi produser film. Namun Rani istrinya tidak setuju karena hal itu dianggap tidak menguntungkan. George selalu membayar penulis naskah film, tetapi filmnya tidak pernah kelar. Tak lama berselang, George mendengar pertengkaran tetangganya. Mereka adalah sepasang suami istri yang bernama Sabu dan Sarita. Sabu adalah suami pemabuk yang sering memukuli Sarita. Mereka sudah 2 tahun pindah dan bertetangga dengan George. Setelahnya, George melerai pertengkaran itu. George memiliki 2 anak yaitu Anju dan Anu. Anju duduk di bangku kuliah, sedangkan Anu, ia tinggal di sekolah berasrama. Usaha TV kabel George berkembang pesat. Ia sekarang bahkan bisa memiliki kantor sendiri yang dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Ketika George tiba di kantornya, orang-orang membicarakan masa lalu George. Mereka meyakini jika keluarga George telah membunuh seorang pemuda dan polisi tidak pernah bisa mengungkap kasus itu. Tak lama setelahnya, seorang pria mendatangi George. Ia adalah Prabakar, ayah Farun. Farun adalah pemuda yang dibunuh oleh Anju dan mayatnya disembunyikan oleh George dalam sequel Drishyam sebelumnya. Ayah Farun memohon pada George agar memberitahu di mana mayat Farun supaya mereka bisa menabur abu jenazah anaknya. Dengan demikian, arwah Farun akan tenang di alam sana. Namun, George menolak keinginan tersebut. Suatu hari, George tidak pulang ke rumah. Ia memiliki pekerjaan yang memaksanya untuk menginap. George didatangi oleh pemuda bernama Rajan. Rajan adalah teman George. Ia bekerja sebagai satpam di sebuah lab forensik. Meskipun demikian, Rajan bercita-cita menjadi pemain film. Ia meminta pada George agar bisa dilibatkan dalam film terbarunya jika George suatu saat nanti berhasil menjadi seorang produser. Rani dan Anju merasa takut sendirian di rumah sejak kasus kematian Farun 6 tahun silam. Kebetulan Rani berteman baik dengan tetangganya yang bernama Sarita. Rani meminta Sarita untuk menemaninya tidur di saat George berpergian keluar kota. Anu sendiri tinggal di sekolah berasrama dan sesekali ia pulang karena liburan. Malam itu, Sarita memberitahu Rani rumor yang berhembus kencang di wilayah mereka. Orang-orang membicarakan keluarga George. Mereka mengatakan bahwa Anju dulunya pernah membawa seorang pemuda secara diam-diam ke rumahnya. Dan setelah ketahuan oleh ayahnya George, pemuda itu kemudian dibunuh George. Rani terpancing akan gosip yang disampaikan oleh Sarita. Ia kemudian berkata, Anju tidak bersalah. Pemuda itu yang cabul dan itulah sebabnya Anju.
Belum sempat Rani menyelesaikan kalimatnya, Rani tersadar jika ia hampir saja keceplosan mengakui bahwa Anjulah yang membunuh Farun. Pria bernama Jose baru saja keluar dari penjara. Ia adalah pria yang ditangkap polisi 6 tahun silam seperti di awal film. Saat ia kembali ke rumah istrinya yang bernama Mary, wanita itu mengusirnya karena Jose masuk penjara karena membunuh saudara Mary ketika ia mabuk. Jose jadi serba salah. Ia tidak punya tempat tinggal dan ia juga tidak punya pekerjaan. Anju trauma akan kejadian yang terjadi di masa lalu. Ia takut akan polisi. Ia bahkan ketakutan saat mendengar sirene mobil polisi yang melintas di depan rumahnya. Suatu hari, polisi mendatangi kediaman George. Anju terlihat sangat ketakutan. George meminta Anju untuk tetap tenang dan membukakan pintu. Ternyata polisi datang untuk menangani masalah KDRT antara Sabu dan Sarita, tetangga George. Setelah dipukul suaminya, Sarita mengikuti nasihat Rani untuk melaporkan Sabu pada polisi. Kebetulan Rani adalah tetangga mereka. Jadi polisi mencari Rani untuk dimintai keterangan. Akibat bertemu polisi di siang harinya, Anju terbawa mimpi buruk di malam hari. Ia bahkan kejang-kejang akibat dihantui oleh mimpinya sendiri. Teman-teman Anu datang berkunjung. Saat Rani melihat Anu menunjukkan sebuah lokasi kepada temannya, ia meneriaki Anu. Rani mengira Anu memberitahu temannya tentang lokasi pembunuhan Farun. Kebetulan saat Anju dan ibunya menguburkan mayat Farun, Anu memang sempat terbangun kemudian menyaksikan hal itu. Sekalipun setelahnya mayat itu dipindahkan sang ayah tanpa sepengetahuan mereka. Suatu malam, George pergi ke luar kota dan ia meninggalkan Rani beserta anaknya sendirian di rumah. Seperti biasa, Rani meminta bantuan Sarita untuk menemaninya tidur. Guys, ternyata Sarita dan Sabu adalah polisi yang sedang menyamar menjadi suami istri dan mereka telah mengawasi keluarga George selama 2 tahun. Sabu dan Sarita adalah utusan orang tua Farun. Kebetulan ibu Farun yang bernama Gita adalah mantan inspektur polisi. Diketahui 6 tahun silam seorang pemuda bernama Farun menghilang setelah mengancam Anju dengan video telanjangnya. Dan polisi meyakini jika Farun dibunuh oleh Anju. Untuk itulah mereka menugaskan Sabu dan Sarita agar memata-matai keluarga George. Dan yang mengejutkan adalah malam itu Rani curhat kepada Sarita. Ia mengatakan bahwa Farun dipindahkan mayatnya oleh sang suami, namun mereka sekeluarga tidak mengetahui di mana George meletakkannya. Polisi harus menemukan mayat itu sebagai barang bukti untuk menangkap keluarga George. Menurut kepala polisi yang bernama Thomas, malam harinya tanggal 2 Agustus, Farun dibunuh oleh Anju dan mayatnya mereka kubur di samping rumahnya. Pagi harinya, tanggal 3 Agustus, George pulang dari kantornya dan menemukan mobil Farun terparkir tidak jauh dari rumah mereka. George kemudian membuang mobil itu di wilayah tambang yang bernama In Mulaseri, melewati sebuah kota yang bernama Todupuza. Setelah membuang mobil itu, George singgah di Todupuza untuk mengambil tiket bioskop dan hotel. Kemudian pulang menaiki bus dan tiba di rumah pukul 9 malam. George melakukan semua itu untuk menciptakan alibi yang sempurna. Polisi memperkirakan bahwa George kemungkinan memindahkan mayat Farun pukul 1 hingga 4.30 dini hari tanggal 4 Agustus. Karena itu adalah waktu yang ideal di mana orang-orang sudah tertidur. Pagi harinya yaitu pukul 5 pagi. Masih di tanggal yang sama yaitu 4 Agustus, George sekeluarga berangkat ke daerah Todupuza untuk menyempurnakan alibinya. Itu artinya George hanya punya waktu 3,5 jam untuk memindahkan mayat Farun. Jadi kemungkinan mayat itu tidak jauh berada dari lokasi rumah George. Polisi mulai melakukan investigasi dengan bertanya kepada tetangga George dan berharap di antara mereka ada yang terbangun di jam tersebut dan pada tanggal 4 Agustus itu. Kebetulan, seorang pria bernama Rames melihat George keluar dengan jeepnya saat dini hari 6 tahun silam. Rames mengingat semuanya karena saat itu anaknya sedang sakit asma.
Menurut Rames, mobil Jeep milik George bergerak menuju ke arah perkebunan karet dan di sana terdapat sebuah gereja. Polisi menyimpulkan George tidak mungkin menguburkan mayat Farun di kebun karet karena bekas galiannya pasti akan mudah ditemukan. Kemungkinan yang paling masuk akal adalah George menguburkan Farun di suatu tempat yang tidak mungkin dicurigai oleh orang banyak. Dan jika George melewati area gereja, kemungkinan ia menguburkan Farun di lokasi pemakaman gereja. Sarita mendatangi Rani. Ia menyampaikan berita bahwa polisi akan membongkar pemakaman di gereja. Sarita meminta Rani agar segera menyuruh George pulang. Dan benar saja, Rani kemudian menelpon George dan memintanya segera pulang. Saat George tiba di rumah, Sarita dan Sabu ternyata sudah merekam semua percakapan di rumah George. Rani kemudian bertanya kepada George di mana George meletakkan mayatnya. Dengan demikian Rani bisa merasa tenang. George kemudian menjawab, "Apa yang kau katakan, Rani? Jangan pernah membicarakan hal ini lagi. Mayatnya tidak ada di sana." Rani kemudian terus memaksa George yang membuat George akhirnya mengatakan, "Instingku mengatakan bahwa aku tidak boleh mengatakan di mana mayat itu kepada siapapun. Percayalah padaku, tidak akan ada yang bisa menemukan mayatnya." Dan jawaban itu membuat Sabu dan Sarita auto kecewa. Karena George mengatakan bahwa mayatnya tidak ada di sana, polisi akhirnya batal melakukan penggalian pemakaman di area gereja tersebut. Polisi tidak kehabisan akal. Mereka menjanjikan imbalan untuk siapapun yang mengetahui di mana George menyembunyikan mayat Farun. Orang-orang mulai heboh membicarakan kembali kasus George. Saat Jose mendengar percakapan mereka, Jose kemudian teringat jika ia pernah melihat George saat dini hari tanggal 4 Agustus ketika Jose lari dari kejaran polisi. Jose yang memang butuh pekerjaan dan uang, kemudian menghubungi polisi. Ia meminta uang tunai 1,5 juta rupiah. Polisi kemudian menghubungi orang tua Farun, dan mereka siap membayar Jose. Alhasil, Jose memberitahu polisi bahwa mayat Farun dipindahkan George tepat di kantor polisi pukul 3.30 dini hari. Kebetulan waktu itu kantor polisi sedang dalam progres pembangunan. Mendengar kesaksian Jose, semua orang terperangah. Ibu Farun yang bernama Gita mendatangi kepala komisaris polisi. Mereka meminta izin pembongkaran kantor polisi untuk menggali mayat Farun. Gita bahkan siap membayar ganti rugi biaya renovasi kantor itu. Penggalian itu akhirnya disetujui dengan syarat harus dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan media. Penggalian pun dimulai. Para pekerja curiga kenapa kantor itu harus dibongkar. Dan pada akhirnya mereka jadi tahu jika polisi sedang menggali untuk menemukan mayat Farun. George sedang berada di rumah bersama anak dan istrinya. Sekalipun demikian, ia bisa memeriksa situasi di kantor TV kabelnya dengan mengecek kamera CCTV, dan di saat bersamaan, George melihat sesuatu yang aneh di depan kantor polisi. Kebetulan kantor milik George berhadapan langsung dengan kantor polisi. Sejurus kemudian seseorang datang memberitahu George bahwa polisi sedang melakukan penggalian di kantor polisi untuk menemukan mayat Farun. Mendengarkan hal tersebut, anak dan istri George terlihat sangat ketakutan. George berkata kepada istrinya, "Jangan takut, tidak akan ada yang terjadi kepada kalian. Jangan buka pintunya sampai aku kembali." Polisi akhirnya menemukan tengkorak kepala manusia di kantor polisi. Kepala polisi Thomas menjelaskan tentang hasil lab forensik terkait tengkorak yang ditemukan. Laporan forensik menyebutkan jika tengkorak itu milik seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar 14 hingga 20 tahun dan terdapat luka retak di bagian kepala. Sekalipun demikian, polisi harus menunggu hasil tes DNA untuk memastikan apakah tengkorak itu milik Farun atau bukan. Keluarga George akhirnya diinterogasi. Polisi Thomas menghadirkan saksi kunci yang melihat George mengubur mayat di kantor polisi 6 tahun silam. Saksi kunci itu adalah Jose.
Menurut Jose, ia melihat George masuk ke kantor polisi yang sedang dibangun dengan membawa sekop pukul 3.30 dini hari tanggal 4 Agustus. George membantah dengan mengatakan, "Dia berbohong, Pak. Tanggal 4 Agustus, aku bersama keluargaku baru saja kembali dari Todupudza. Kami kelelahan akibat perjalanan jauh dan setelahnya tertidur." Saat George mengatakan itu, Gita menamparnya. Gita mengatakan bahwa permainan sudah berakhir. Gita bahkan mengeluarkan rekaman percakapan yang disadap oleh polisi Sabu dan Sarita. Dari rekaman itu, Gita yakin jika Anjulah yang membunuh Farun. Gita bahkan membongkar fakta bahwa Sabu dan Sarita adalah orang yang ia utus untuk memata-matai keluarga George. Gita kemudian memaksa Anju mengakui kejahatannya dengan mengatakan, "Kenapa kau membunuh Farun? Dan bagaimana kau melakukannya?" Saat Gita terus mendesak, penyakit Anju kambuh. Ia akhirnya kejang-kejang. George meminta kepada polisi Thomas agar berbicara empat mata. Di sana ia mengakui telah membunuh Farun, kemudian menguburkannya di kantor polisi. Bahkan George siap memberikan barang bukti berupa pakaian korban dan sidik jari George di tongkat besi yang ia gunakan untuk memukul Farun. George mengatakan itu kepada polisi Thomas agar hanya dirinya yang dijebloskan ke dalam penjara. Gita tidak terima. Ia yakin jika pembunuh Farun adalah Anju dan ibunya. Jadi keluarga itu semuanya harus masuk penjara. Polisi Thomas keberatan jika harus menyeret Anju ke penjara karena mereka tidak punya bukti yang memberatkan Anju. Lagi pula Anju saat itu masih remaja. Jadi ia bisa dibebaskan karena masih di bawah umur. Malam harinya, Rani menangis di pelukan George. Ia menyesali kebodohannya karena telah mempercayai Sarita seperti adiknya sendiri. Dan akhirnya membuat rahasia itu terbongkar. George berusaha menenangkan Rani. Ia mengatakan bahwa itu sudah menjadi tugas Sarita karena dia adalah seorang polisi. Keesokan harinya, George ditangkap polisi. Seorang penulis naskah yang bernama Vinaya Chandran menemui polisi Thomas. Vinaya adalah penulis naskah film yang sering dihubungi George. Menurut Vinaya, George dan dirinya berencana untuk membuat sebuah film dengan cerita seperti ini. Ada seorang pebisnis bernama Krishna Kumar. Ia memiliki istri bernama Ambika dan seorang anak bernama Jyotis. Jyotis kuliah di sebuah perguruan tinggi. Ia memiliki musuh bebuyutan yang bernama Binuraj. Binuraj adalah anak seorang politisi. Suatu hari, Binuraj menyerang Jyotis di rumahnya. Namun sayang, ia justru terbunuh. Ayah Jyotis yang bernama Krishna kemudian menguburkan mayat Binuraj di sebuah kantor DPR yang baru dibangun. Polisi akhirnya menemukan mayat Binuraj dan mereka kemudian menangkap dan memenjarakan Krishna. Dan yang mengherankan adalah cerita ini mirip seperti cerita George dan keluarganya. Cerita film ini sudah diterbitkan oleh George dalam bentuk sebuah buku dan diterbitkan 6 bulan lalu. Namun George sendiri belum mengangkat cerita ini ke layar lebar. Karena menurut George, ia belum puas dengan klimaks dari buku yang ia tulis bersama Vinaya. Buku itu dijual dengan hak cipta atas nama Vinaya. Sidang perdana George digelar. Pengacara George yang bernama Renuka mengatakan bahwa polisi dengan sengaja mengkriminalisasi George sebagai pelaku kejahatan berdasarkan buku yang ditulis oleh Vinaya dengan judul Drisham. Buku itu persis seperti yang Vinaya ceritakan kepada polisi Thomas. Renuka bahkan menuduh jika polisi bekerja sama dengan Gita untuk menjebak George dengan menghadirkan saksi palsu. Mengingat saksi yang melihat George di malam kejadian adalah seorang kriminal yang tidak bisa dipercaya. Bahkan berdasarkan laporan forensik, mayat yang ditemukan di kantor polisi ternyata bukanlah mayat Farun. Mendengarkan hal itu, seisi pengadilan terperangah. Skeleton വരുന്നതല്ല. Vinaya berbicara kepada polisi Thomas. Menurutnya, karena George tidak puas dengan klimaks cerita bukunya, George kembali mendatangi Vinaya dan mengungkapkan rencana untuk menulis ulang cerita dengan klimaks yang berbeda. Dan ceritanya adalah seperti ini. Cepat atau lambat, ayah Jyotis yang bernama Krishna mengetahui bahwa suatu saat mayat Binuraj pasti akan ditemukan polisi.
Sebelum itu terjadi, Krishna memutuskan untuk mencari mayat orang lain dengan umur, jenis kelamin, dan luka di bagian kepala yang sama persis. Kemudian menukar mayat itu dengan mayat Binuraj. Krishna mendapatkan mayat dengan mendekati penggali kubur. Krishna juga bahkan menukar tengkorak yang ada di lab forensik dengan mendekati satpam lab forensik tersebut. Dengan demikian, Krishna dan keluarganya lolos dari hukuman. Oke guys, jadi cerita yang ditulis oleh George bersama dengan Vinaya ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh George sekeluarga. George mendiskusikan ini dengan Vinaya agar ia mendapat gambaran tentang apa yang akan terjadi jika mayatnya ditemukan. Dan fakta yang terjadi adalah seperti ini. Cepat atau lambat, George meyakini jika suatu hari polisi pasti akan menemukan mayat Varun. Dan jika itu terjadi, George harus siap dengan rencana kedua. Ia kemudian mencari mayat dengan jenis kelamin laki-laki, berusia sama dengan Varun, dan punya luka di kepala. Setelah mendapatkan targetnya, George mendekati penjaga kubur dan bekerja sama dengannya. Sehingga sang penjaga kubur itu mau memberikan tengkorak itu pada George. Mayat itu George simpan di kantor barunya. Tak hanya itu, George juga mendekati satpam kantor lab forensik yang bernama Rajan. George tahu dari Vinaya, jika mayat ditemukan, maka polisi pasti akan membawa mayat itu di kantor lab forensik terdekat. Dan benar saja, saat polisi menemukan tengkorak milik Varun di kantor polisi, mereka membawanya ke lab forensik yang dijaga oleh Rajan. George yang sudah mendekati Rajan dari dulu, George mengajak Rajan minum-minum. Ketika ia mabuk dan tertidur, George menukar tengkorak Varun dengan tengkorak orang lain. Itu sebabnya hasil tes DNA menunjukkan bahwa itu bukanlah tengkorak Varun. Film ditutup dengan adegan di mana George menyirami tengkorak Varun dengan air keras dan mengubur sisanya di suatu tempat yang tersembunyi. Ia kemudian memberikan abu mayat Varun kepada kedua orang tuanya untuk didoakan. Dan film pun berakhir.